Mari kita pergi. Surabaya merupakan kota yang identik sebagai kota pahlawan. Juga menyimpan kuliner-kuliner khas dan enak-enak, teman-teman. Jika sebelumnya saya bahas mengenai beberapa wisata di Surabaya, berikut ini saya rangkum 8 kuliner Surabaya yang wajib kamu coba. Kalau misalkan ada tambahan, silakan tulis di kolom komentar. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini untuk informasi wisata dan hal menarik mengenai kota Surabaya dan sekitarnya. Pertama, Sate Klopo Tiara. Yang ingin wisata kuliner di Surabaya, jangan sampai melewatkan kesempatan menikmati sate klopo khas kota pahlawan ini. Seperti namanya, sate klopo merupakan sate yang menggunakan parutan kelapa sebagai salah satu bahan utamanya. Daging yang digunakan juga bukan daging ayam, melainkan daging sapi dan lemaknya. Sausnya menggunakan bumbu kacang dan taburan serundeng kelapa, yang menambah kenikmatan saat menyantapnya. Saat melintas di kawasan Tambak Sari, jangan lupa untuk mampir ke Sate Klopo Tiara, tepatnya di Jalan Pacar Kembang nomor 21 Surabaya, yang buka setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai 11 malam. Sang pemilik mulai menjajakan sate klopo mulai dari tahun 1960 dengan cara berkeliling. Kini mereka membuka kedai pinggiran jalan dengan tetap mempertahankan kualitas cita rasa. Kedua, nasi campur Bu Ida. Nasi campur Bu Ida melayani makanan nasi campur, nasi rawon, nasi pecel, nasi empal, nasi kuning, sop iga, sop buntut, dan lain-lain. Nasi campur Bu Ida berada di alamat Jalan Ploso Baru nomor 75, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Jika kamu kesini, sebaiknya pesan nasi campurnya yang komplit, jadi ada ayam dan dagingnya juga. Rasanya sudah pasti enak dan mengenyangkan. Favorit kalau mau makan enak dan kenyang, juga murah, bisa mampir ke sini. Ini adalah nasi campur favorit warga Surabaya Timur dan sekitarnya. Meskipun hanya depot rumahan, tapi rasanya juara. Paling enak nasi campur empalnya karena lauknya melimpah ruah dan gak pelit porsinya. Buat orang Surabaya ini pasti tahu kalau ciri khas nasi campur asli Surabaya warnanya yang coklat-coklat dimasak dengan kecap. Ketiga, kari kambing Bu Haji Sani. Warung kambing Bu Haji Sani ini sudah ada sejak 30 tahun yang lalu. Jadi tidak salah jika warung ini membuka cabang di beberapa tempat. Dari cabang-cabang itu ternyata dikelola oleh putra-putrinya. Cabang tersebut terdapat di beberapa lokasi seperti di Jalan Embong Wungu, Polres Surabaya Timur, Poltabes Surabaya, dan Kalianda. Untuk jam operasionalnya, warung pinggir jalan ini sudah buka mulai dari pagi hari jam 8 pagi sampai dini hari. Berbicara soal rasa, warung ini mempunyai rasa kare kambing yang sangat unik. Jangan salah soal menebak rasa. Kuah karenya terlihat bening sekali dan sangat gurih. Yang paling disukai adalah daging kambingnya yang sama sekali tidak berbau amis dan memiliki kematangan yang pas. Keempat, lontong balap Pak Gendut. Surabaya punya makanan tradisional yang namanya lontong balap. Lontong balap merupakan salah satu makanan tradisional khas kota Surabaya dengan bahan dasar lontong yang diberi topping tahu goreng, toge, lento, kecap, sambal, dan tak ketinggalan bawang goreng. Sekilas panganan ini mirip kupat tahu. Warung lontong balap yang berdiri tahun 1958 ini bisa dibilang sebagai warung lontong balap legendaris. Selain lontong balap, kedai ini juga menyajikan sate kerang yang nikmat. Kedai dan warung lontong Pak Gendut bisa ditemui di Jalan Profesor Dr. Mustopo dan buka mulai pukul 9 pagi sampai jam 9 malam. Kelima, tahu campur Haji Mahfud Kalasan. Berbicara mengenai kuliner tahu campur, kota Surabaya jawaranya. Banyak penjual tahu campur yang bisa Anda temukan di kota ini.
Di salah satu sisi Jalan Kalasan Surabaya terdapat sebuah tempat makan kaki lima yang paling terkenal, yakni tahu campur Kalasan Haji Mahfud, yang berada di Jalan Kalasan nomor 22 Surabaya. Rasa keseluruhan tahu campur ini cukup segar dan enak. Sayur seladanya juga segar. Otot sapi yang disajikan di sini dimasak cukup lama sehingga sangat empuk dan tidak alot sama sekali, tapi tetap terasa gurih. Kuah kaldu dan petisnya juga cukup gurih dan segar. 6. Bebek Tugu Pahlawan. Warung tenda sederhana ini selalu padat pengunjung. Bahkan dari warung buka sudah mulai banyak yang mengantri. Nggak heran karena rasa bebek di sini memang mantap banget. Di sini kamu bisa memilih sendiri bagian bebek mana yang ingin disantap. Ada paha, dada, protolan, hingga jeruan yang digoreng dengan bumbu khas dan meresap sampai ke dalam. Setelah itu penjual dengan gesit mengambil sepiring nasi hangat dan menambahkan bagian bebek yang kamu inginkan. Lokasinya ada di Jalan Tembakan nomor 17 depan BCA Pahlawan, atau persis di seberang Monumen Tugu Pahlawan. Warung ini buka mulai pukul 6 sore sampai jam 10 malam. Ketujuh, Soto Ayam Cahar. Berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Surabaya, Soto Cahar menawarkan soto yang rasanya lezat dan terasa nyaman di lidah. Menggunakan daging ayam kampung yang diolah sedemikian rupa sehingga terasa lembut. Menjadi salah satu alasan kenapa kuliner ini sangat digandrungi masyarakat Surabaya. Selain itu, kuahnya yang terasa segar juga menambah rasa nikmat yang dirasakan di makanan ini. Biasanya pengunjung datang ke tempat ini juga bisa memilih seperti apa soto yang mereka ingin dihidangkan, seperti memisahkan antara nasi dengan sotonya atau memesan satu porsi soto dengan isinya hanya berupa daging ataupun kulitnya saja. Pengunjung tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam karena harganya berada di kisaran 20 ribuan saja. 8. Sego sambal Mak Yeye. Mak Yeye adalah penyetan legendaris yang ada sejak tahun 1982. Kuliner ini ada di pinggir Jalan Jagir nomor 12 Wonokromo Wetan, tepatnya di sebelah utara Gedung Darmo Trade Center atau DTC. Meski legendaris, warung ini berdiri dengan cukup sederhana, seperti warung kaki lima pada umumnya. Namun tidak jadi soal, buktinya warung sego sambal Mak Yeye tak pernah sepi pengunjung. Menu yang banyak diincar di warung sego sambal Mak Yeye adalah seporsi nasi pulen hangat, ikan pari, dan sambal pedas. Tak banyak warung penyet yang menyediakan menu ini. Menu lain yang ditawarkan adalah ayam goreng, telur, dan tempe goreng. Satu porsi nasi sambal dan iwak P dibanderol dengan harga kurang lebih 20.000. Yang membuat istimewa dari sego sambal Mak Yeye adalah sambalnya yang terbuat dari ulekan tomat, cabai, terasi, bawang putih, bawang merah, dan garam.